Dan kota Mekah jauh lebih banyak lagi sejarahnya, karena memang Nabi pun lahir di kota Mekah para jemaah. Di tempat inilah tempat turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kota Mekah ini juga disebut dengan Mahbatul Wahyi, tempat turunnya wahyu. Jadi tempat-tempat di kota Mekah ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali di sini tempat-tempat yang dahulu malaikat Jibril pun turun ya kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Di kota Makkah ini juga para jemaah sekalian, selain tempat-tempat bersejarah yang lekat dengan kehidupan Nabi, di tempat ini juga terdapat tempat-tempat suci pelaksanaan ibadah haji ya. Insyaallah nanti para jemaah kita akan berkunjung juga. Jadi destinasinya kurang lebih sebagaimana yang saya sampaikan. Kita akan melewati Jabal Thur. Jadi ini kita hanya turun satu kali saja para jemaah. Turunnya nanti hanya di tempat terakhir di Museum Wahyu. Sisanya kita hanya lewat-lewat saja, berada di dalam bus. Nah, jadi mohon maaf, biasanya kita turun di Jabal Rahmah, tetapi untuk perjalanan kita saat ini kita tidak turun ya, karena tadi ditutup untuk persiapan haji. Jadi insya Allah kita hanya turun di satu tempat saja, di Museum Wahyu nanti. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Makkah ini kembali kita ulang-ulang adalah tempat terbaik di bumi Allah. Nabi SAW bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan menggunakan kota ini. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah hal yang agung. Ya, Allah pernah berfirman di dalam surat Al-Balad, "La uqsimu bihadzal balad." Sungguh aku bersumpah atas nama Al-Balad. Yang dimaksud dengan Al-Balad kata para ulama ahli tafsir artinya adalah kota Mekkah Al-Mukarramah. Di dalam surat At-Tin juga kita sering membaca wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi Tursina, wa hadzal baladil amin artinya demi kota yang aman ini. Yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota Mekkah Al-Mukarramah. Jadi para jamaah sekalian, kota Mekkah ini kita bisa bilang ada di antara kota yang aman ya. Selain di sini merupakan tanah haram, ini juga adalah buah daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbij'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman dan jauhkanlah anak keturunanku dari perbuatan syirik, dari menyembah berhala. Makanya Arab Saudi ini dinamakan juga dengan negeri tauhid para jamaah. Ya, karena di sini alhamdulillah ya masyarakat di sini hampir tidak ada yang menyembah kepada patung-patung, yang melakukan kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Dan ini adalah buah manis dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, para jamaah sekalian, kita sudah mendekati destinasi pertama. Insya Allah kita akan melewati sebuah gunung yang di dalam gunung tersebut ada sebuah gua. Jadi di sini kita akan melewati Jabal Sur para jemaah. Jabal Tur, Gunung Tur. Di dalamnya ada gua apa? Gua Hiro, Gua Tur para jemaah ya. Nanti kalau di Jabal Hiro, Gua Hiro, Jabal Nur ya, Gua Hiro. Kalau di Jabal Tur ini ada Gua Tur. Nah, apa sejarah dari Gua Tur ini para jemaah sekalian? Gua Tur ini adalah tempat persembunyiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Berapa hari Nabi bersembunyi? Ada yang tahu Bapak Ibu? 3 hari 3 malam. Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam di Gua Tur ini bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi diizinkan oleh Allah
sekalian, Nabi itu sedang jadi buronannya orang-orang Quraisy. Dicari benar-benar. Jadi ketika Nabi mau hijrah, mereka tuh udah siap-siap untuk mencegal Nabi, untuk mencegat Nabi. Ya, kalau kita baca sejarah, ya di sebelah kanan kita, Bapak Ibu ya. Nah ini pegunungan Sur, nah itu di sana di guanya tidak terlihat ya, karena di belakang dari bukit ini. Jadi ini adalah pegunungan Sur, ya. Nabi bersembunyi, ada sebuah gua di atas sana, dan sini nggak terlihat. Intinya Nabi SAW bersembunyi di dalam gua tersebut. Jadi saya ulangi cerita tadi. Jadi Nabi itu ketika mau hijrah memang sudah diincar ya sama orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kalau kita baca sejarah Nabi SAW, malam ketika Nabi ini mau keluar dari rumahnya untuk menuju Gua Tur, orang-orang kafir Quraisy sudah bersiap-siap untuk mencegat Nabi SAW. Untuk mencegat Nabi SAW. Jadi mereka sudah standby di rumahnya Nabi dengan harapan kalau Nabi keluar mereka bisa langsung bunuh Nabi. Maka Nabi SAW pada malam itu menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas kasurnya Nabi SAW. Jadi tidur di atas kasurnya Nabi dengan tujuan untuk menipu orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy ini sudah standby siap-siap depan rumah Nabi, lalu Nabi keluar, Nabi mengambil pasir, lalu pasirnya ini dilemparkan kepada mereka, ke wajah-wajah mereka. Maka seketika itu mereka pandangannya hilang. Nah, dari situ akhirnya Nabi berhasil ya lari, berhasil kabur ya dari pandangan mereka. Ini adalah diantara bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melempar pasir, seketika itu mata orang-orang kafir Quraisy yang sudah standby di depan rumah Nabi semuanya jadi buta sesaat. Jadi pandangannya ini tidak terlihat, mereka tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi berhasil melarikan diri dan langsung menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang yang menemani Nabi hijrah itu siapa? Para Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, misi hijrahnya Nabi ke kota Madinah ini bukanlah misi yang mudah, misi yang sulit. Nabi sedang jadi buronannya orang-orang kafir Quraisy. Bahkan para petinggi Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup-hidup, maka dia akan diberikan hadiah yang sangat besar sekali. Dalam riwayat dikatakan diberikan hadiah 100 onta merah. Jadi onta merah di zaman dulu itu barang mewah para jamaahnya. Kalau sekarang apa ya? Mobil-mobil mewah lah ya, Lamborghini ya, atau Mercy ya. Itu barang-barang mewahnya orang-orang Arab ketika itu. Jadi siapa yang bisa bawa Muhammad hidup-hidup dikasih hadiah besar-besaran. Nah, bayangkan para jamaah sekalian, Nabi ini sekarang menjadi ketika itu sedang menjadi buronannya orang-orang Quraisy. Lalu Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk menemani beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan keimanan yang begitu kuat yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar langsung mengiyakan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira Bapak Ibu gimana? Ada tiba-tiba ada buronan masuk ke rumah Bapak Ibu untuk apa? Bersembunyi. Kira-kira bakal kita iyakan atau kita usir Bapak Ibu? Bakal kita usir ya, apalagi lagi dicari sama satu kampung, lagi dicari sama satu kota, satu negara, semua orang nyari orang tersebut. Nabi ini sedang dicari oleh orang-orang kafir Quraisy. Taruhannya nyawa. Orang yang dekat dengan Nabi taruhannya apa? Nyawa para jemaah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keimanan beliau yang begitu kuat, beliau pun mengiyakan ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dan Abu Bakar ya karena melihat
memutuskan untuk bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam Nabi ini makan dan minum nggak Bapak Ibu? Makan dan minum nggak? Makan minum tetap ya. Siapa yang ngantar? Yang ngantar siapa? Yang mengantar makanan yang mengantar makanan untuk Nabi namanya Asma bintu Abi Bakar. Jadi Asma putrinya Abu Bakar. Selama 3 hari 3 malam Asma ini naik turun untuk membawakan bekal makanan minuman untuk Rasulullah dan juga ayahnya yaitu Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW juga menugaskan kepada Abdullah bin Abu Bakar untuk menjadi informan, untuk menjadi orang yang mencari informasi terkait keadaan orang-orang Quraisy. Apakah pencariannya ini masih gencar atau sudah melemah pencariannya? Apakah orang-orang ini masih semangat mencari Nabi atau sudah mulai agak malas-malasan yang mencari Nabi? Jadi selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Abu Bakar ini datang kepada Nabi memberikan berita tentang orang-orang kafir Quraisy yang mencari Nabi SAW. Jadi ini Masya Allah, Abu Bakar dan keluarganya ini memiliki andil yang sangat besar terhadap hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan di Gua Tur ini para jamaah turunlah ya sebuah ayat ucapan dari Nabi SAW yang terkenal sekali yang diucapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu para jamaah, Rasulullah dan Abu Bakar ini hampir ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Dalam riwayat diceritakan sekiranya orang-orang Quraisy ini menengok ke bawah, maka mereka pasti akan melihat ada Nabi dan juga Abu Bakar di dalam gua tersebut. Tetapi dengan izin Allah, orang-orang kafir Quraisy ini tidak nengok ke bawah dan akhirnya tidak menemukan Nabi. Di keadaan seperti itu para jamaah, Abu Bakar sudah panik sekali, sudah khawatir sekali, sudah takut ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar seraya mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi kepada Abu Bakar ketika menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah sekalian, setelah 3 hari 3 malam Nabi dan Abu Bakar bersembunyi, lalu Abdullah bin Abu Bakar juga memberikan informasi bahwasanya pencarian terhadap Nabi sudah mulai lemah ya, sudah tidak seramai di awal. Orang-orang sudah mulai bosan untuk mencari Nabi SAW. Maka Nabi dan Abu Bakar keluar dari Gua Tur, lalu menuju kota Madinah Al-Munawwarah dengan menggunakan hewan tunggangannya unta. Perjalanan dari kota Mekah ke Madinah kurang lebih itu ada 400 km para jemaah, dan ditempuh oleh Nabi dan juga Abu Bakar selama 18 hari. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Jadi 18 hari Nabi dan juga Abu Bakar berjalan ya, dan juga menaiki tunggangan menuju kota Madinah untuk hijrah menyusul kaum muslimin yang lainnya yang sudah terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebih sejarah singkat dari Gua Tur ya. Para jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insya Allah kita akan melewati tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah kita akan melewati Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, dan juga tempat untuk melempar jumroh ya. Insya Allah hari ini kita melewati tempat-tempat tersebut. Semoga nanti kita bisa ikut dalam rombongan para jamaah haji melaksanakan ibadah haji insya Allah. Dan para jemaah perlu diketahui, Arafah, Muzdalifah itu sudah di luar tanah haram ya. Nah ini kita masih di tanah
tidak boleh masuk tanah haram. Nah, ini kita sudah masuk kawasan tanah halal. Kemudian juga kenapa kampusnya ini di tanah halal? Ya, kalau alasan dari dosen-dosen, karena di kampus ini kan namanya banyak mahasiswa, anak-anak muda, Bapak Ibu. Mereka kadang kalau ujian suka apa? Suka nyontek. Nah, nyontek di tanah haram dosanya berlipat-lipat ganda ya. Jadi untuk meminimalisir dosa gitu ya. Jadi ditaruh kampus di tanah halal. Nah, ini jadi kampus kita di sini. Nyontek haram tetap, Pak. Setidaknya kalau di tanah halal dosanya nggak sebesar di tanah haram, Pak. Tetap nyontek haram ya, Bapak Ibu ya. Baik, para jamaah sekalian, selanjutnya insya Allah kita akan menuju tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Jadi para jamaah sekalian, untuk tempat pertama yang akan kita lewati adalah Arafah. Arafah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah tempatnya orang-orang wukuf. Dan inti daripada haji adalah wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka orang yang berhaji dan dia tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Ya. Maka orang-orang yang sekali lagi melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Di Arafah ini pada tanggal 9 Zulhijjah para jamaah haji berkumpul, ya, berdiri semua sama rata ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari ibadah wukuf ini bagaimana bahwasannya manusia ini di hadapan Allah semuanya sama para jemaah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang kota, orang kampung, semuanya wukuf di Arafah menggunakan pakaian putih 2 helai atau pakaian ihram para jemaah. Semuanya di mata Allah kecil, hina semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis juga disebutkan tidak melihat kepada harta dan fisik kita, tetapi Allah melihat kepada hati dan juga amalan kita para jemaah. Pada proses ibadah haji ini Islam mengajarkan adanya kesetaraan, bukan kesetaraan gender ya para jemaah, tapi kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama di mata Allah, semuanya kecil, semuanya hina. Yang paling mulia hanyalah orang-orang yang paling baik amalnya, paling baik takwanya. Dan keutamaan daripada wukuf di Arafah ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lihatlah ya hamba-hambaku, mereka menggunakan kain ihram, berdiri dalam keadaan kucel, rambutnya berantakan, berdebu, kain ihramnya pun berdebu. Mereka semua berdiri untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, maka hari ini aku ampuni dosa-dosa mereka semua. Jadi Masya Allah, hari terbaik Bapak Ibu, hari terbaik dalam 1 tahun adalah hari Arafah. Maksudnya hari terbaik ini di waktu siang hari ya. Adapun malam terbaik malam apa? Lailatul Qadar. Kalau siang yang terbaik siangnya di waktu Arafah. Jadi kaum muslimin, para jamaah haji di tanggal 9 Arafah nanti akan mendengarkan khutbah Arafah, kemudian wukuf sampai matahari terbenam. Jadi mereka ngapain aja sampai matahari terbenam? Mereka berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tempat yang masuk dalam kawasan Arafah ini adalah Jabal Rahmah. Jadi ini biasa yang dikunjungi oleh jamaah umroh ya Bapak Ibu, ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini
Artinya apa Rahmah? Kasih sayang ya. Jabal Rahmah artinya gunung kasih sayang. Banyak sekali versi yang bercerita kenapa gunung ini dinamakan dengan gunung kasih sayang. Tetapi tidak ada sumber yang pasti yang menjelaskan tentang kebenaran kisah ini. Jadi kalau yang tersebar di jamaah kita Indonesia, Jabal Rahmah artinya kasih sayang, karena di gunung inilah atau di bukit inilah dulu dipertemukannya Adam dan juga Hawa. Maka cerita-cerita seperti ini kita katakan wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang mengetahui. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada satupun yang menyebutkan tentang kebenaran kisah ini para jemaah. Nah, di Jabal Rahmah ini juga ya banyak ritual-ritual yang sebenarnya juga tidak semestinya bisa kita lakukan ya. Jadi di Jabal Rahmah ini kalau kita lihat di gunung-gunung ini banyak sekali tulisan-tulisan nama. Ada yang namanya nama-nama Jawa ya, entah itu laki-laki, perempuan, banyak tulisan nama-nama yang mana mereka meyakini kalau kita menulis nama di gunung tersebut maka orang yang kita tulis ini akan didekatkan oleh kita. Misalnya yang muda-muda belum punya jodoh, saya mau nulis Siti Migrofa misalnya namanya ya, ditulis nanti orang tersebut meyakini kalau kita menulis nama tersebut kita akan dijodohkan dengan orang tersebut. Maka ini hal-hal yang semestinya kita jauhi para jamaah. Karena apa? Karena sekali lagi memang tidak ada satupun penjelasan dari para ulama, entah itu para ulama mazhab, para ulama dalam sejarah akidah yang membenarkan hal tersebut. Jadi kalau mau minta jodoh tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah terbaiknya itu ya. Jadi Jabal Rahmah ini para jamaah sekalian, kenapa dia menjadi utama? Di Jabal Rahmah ini yang sahih ya, yang cerita yang benarnya. Kalau tadi kan pertemuan Adam Hawa kita belum bisa jelaskan atau kita belum bisa mengetahui lebih jelas tentang kebenarannya karena memang tidak ada satupun riwayat yang sahih menjelaskan itu. Yang benar di Jabal Rahmah ini dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf. Jadi Nabi itu wukuf di Arafah, letaknya lokasinya di Jabal Rahmah. Jadi ada satu tempat di mana Nabi wukuf. Ya, akan tetapi bukan berarti Nabi wukuf di situ lalu kita berebutan di situ. Ya, Nabi tahu umatnya akan semakin banyak. Oleh karena itu Nabi membuat Jabal Rahmah Arafah ini lebih luas lagi. Di sebelah kanan kita ya itu Jabal Rahmah. Nanti kita maju lagi ke depan. Kita pelan-pelan saja. Di sebelah kanan kita ini Jabal Rahmah. Untuk saat ini hanya banyak ini aja Bapak Ibu, tempat orang-orang dagang saja. Jadi kita kalaupun turun ujungnya belanja lagi Bapak Ibu ini ya. Nah sementara Jabal Rahmahnya ditutup ya, lihat. Nah ini karena persiapan untuk ibadah haji. Nah di sebelah kanan ya, yaitu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Iya, ini Jabal Rahmahnya para jemaah. Biasanya kita foto di sana. Nah sekarang foto agak sulit juga ini kelihatan Jabal Rahmahnya. Jadi mungkin kita hanya lewat saja para jemaah. Ya, baik. Jadi di tanggal berapa para jemaah haji ada di sini? 9 Zulhijjah. Baik, ya. Nah, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, dilihat di samping kanan kiri itu banyak pohon. Ada yang tahu nih pohon apa? Pohon Arab? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini namanya pohon Soekarno. Nah, kalau pernah dengar ada cerita jamaah umroh, ada pohon Soekarno di Arab. Nah, ini pohon Soekarno ya. Kenapa dinamakan dengan pohon Soekarno? Karena Pak Soekarno dulu yang pertama kali datang bawa bibit pohon ini. Dan Masya Allah, pohon-pohon ini menyebar di kawasan Arafah. Ya,
saat Arab ini gersang, dia datang membawa bibit pohon, ditanam dan tumbuh, dan sampai sekarang Masya Allah ada pohon-pohon ini berada di sekitaran Arafah. Baik, selanjutnya para jamaah sekalian, kita akan menuju Muzdalifah. Dari orang-orang yang melaksanakan ibadah haji wukuf tanggal 9 itu sampai kapan tadi? Sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau sudah terbenam matahari, maka para jamaah haji menuju Muzdalifah, lalu mabit di Muzdalifah. Dan di antara sunnah melaksanakan sholat maghrib dan isyanya itu di jamak takhir, ya. Jadi dari Arafah nih, nanti mereka jalan ke Muzdalifah, sampai Muzdalifah nanti sholat maghrib isya di jamak takhir, qasar. Ya, jadi sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu sholat isya 2 rakaat. Di Muzdalifah bermalam nanti pagi-pagi baru ke mana? Tanggal 10-nya lempar jumroh, ya. Tanggal 10-nya lempar jumroh. Nah, setelah itu nanti para jamaah biasanya langsung menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Nanti balik lagi di tanggal 11, 12, 13 bermalam di Mina, ya. Kurang lebih rangkaian haji seperti itu para jemaah. Ini saya masih agak terbata-bata karena jujur saya juga belum haji para jemaah. Sudah 3 tahun di sini karena terkendala COVID, ya. Mohon doanya, insya Allah tahun ini baru bisa melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya agar Allah mudahkan. Jadi Bapak Ibu, di sini orang-orang yang mukim di sini haji pun bayar, ya, tidak gratis. Jadi haji di sini bayar. Ada 4 paket para jemaah. Paket yang paling murah, tidak dapat tenda di Mina, itu harganya kalau kita rupiahkan 23 juta. Tapi langsung berangkat, ya. Paket kedua agak lebih mahal, 40 juta, dapat tenda di Mina. Cuman tendanya agak jauh dari tempat melontar jumroh. Paket ketiga 60 juta, dapat tenda di Mina dan tendanya dekat tempat melontar jumroh. Paket yang paling mahal harganya 80 juta, dapat di Mina bukan di tenda penginapannya, tapi semacam di apartemen dan dekat dengan tempat melontar jumroh. Jadi di sini pun berbayar para jemaah. Tapi langsung berangkat, alhamdulillah. Bapak Ibu di Kebumen berapa lama nunggunya? Ya, insya Allah yang sudah daftar, ya, walaupun masih lama, insya Allah sudah ditulis pahalanya oleh Allah Bapak Ibu. Jangan khawatir, kan? Di antara bentuk luasnya rahmat Allah, orang Muslim itu kalau baru niat saja sudah dicatat. Kemudian dia mengamalkan amalan tersebut, mengamalkan niatnya, dicatat lagi pahala. Tapi kalau kita punya niat jahat, itu belum dicatat sampai kita melaksanakan kejahatan tersebut, baru dicatat sebagai dosa. Ini diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih bagian dari Arafah para jemaah.
istri daripada khalifahnya kaum muslimin ketika itu, Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama beliau Zubaidah. Nah, irigasi ini dinamakan dengan Ain Zubaidah atau irigasi Zubaidah. Jadi bagaimana kisahnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, istri dari khalifah ini pernah melaksanakan ibadah haji. Dan ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau mendapati orang-orang atau jamaah haji ini susah sekali menemukan air. Kesulitan air, lagi cuaca panas, air sulit di sini. Maka istri khalifah ini membuatkan irigasi aliran air dari kota Thaif sampai ke sini, para jemaah. Dan itu beliau buat menggunakan uang pribadi beliau sendiri, Masya Allah. Ya, jadi Thaif itu nanti kita lihat ya, Thaif itu udah ada di atas kota Mekah, Bapak Ibu. Nah, Mekah ini di bawah. Kalau ibarat di Indonesia itu kayak Jakarta sama Bogor, ya. Nah, Bogor itu ya Thaif, Mekahnya ini Jakartanya. Jadi dia buat saluran air dari Thaif, karena Thaif memang kota subur, Bapak Ibu. Di sana air juga banyak, dialirkan ke tempat ini, ke Arafah, untuk jamaah haji, dan itu menggunakan uang pribadi dia sendiri. Jadi untuk sekedar diketahui para jamaah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Allah berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup karena air. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Makanya lihat para jemaah, kalau di Masjidil Haram itu banyak sekali orang yang menyedekahkan air. Gak hanya buat diminum. Kalau Bapak Ibu umroh di siang hari, itu banyak orang-orang yang semprotin air ke tubuh kita tuh, random aja tuh. Ini juga diantara bentuk sedekah air. Jadi tidak hanya air minum, dan itu pahalanya besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Jangan dianggap sepele ya. Mungkin kita air aqua gelas harga 500 perak, itu pahalanya Masya Allah besar sekali para jemaah. Baik, ini adalah Muzdalifah para jemaah ya. Di sebelah kanan kita ini adalah Muzdalifah. Nah, ini ada masjid yang disebut dengan Al-Mash'aril Haram. Ya, di sini kaum muslimin nanti mabit ya, setelah dari Arafah, lalu setelah itu baru menuju Mina ya, dan melempar jumrah. Ya, baru ya. Jadi Muzdalifah pun luas, Bapak Ibu ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh jamaah haji adalah batasan-batasan daripada tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi. Arafah itu ada batasannya. Nah, di antara banyak kesalahan yang dilakukan oleh para jamaah haji, jadi di Arafah itu Bapak Ibu ada satu masjid besar namanya Masjid Namirat. Bagian depan masjid itu masuk ke dalam bagian Arafah, sementara bagian belakang itu tidak masuk dalam bagian Arafah. Banyak orang yang wukuf karena mereka kepanasan, pengen cari tempat yang adem. Apalagi masjid itu di sini semuanya ber-AC. Akhirnya mereka wukuf di situ, padahal di situ bukan bagian dari Arafah. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari karena bisa membatalkan ibadah haji dia, karena dia wukuf bukan pada tempatnya. Termasuk Muzdalifah, termasuk Mina ya. Tapi insya Allah kalau jamaah dari Indonesia sudah ada pembimbingnya, apalagi dipimpin oleh KBIH, insya Allah ibadah hajinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan sangat memperhatikan tempat-tempat atau batasan-batasan dari tempat-tempat tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah kita akan menuju Mina ya. Di depan kita itu ada jalur kereta api yang di atas ya. Jadi kalau jamaah dari luar Arab Saudi untuk transportasi
alhamdulillah diberikan fasilitas kereta. Nah, ini di sebelah kiri ya. Nah, ini jalur kereta khusus kereta haji. Jadi dari Muzdalifah dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah nanti ke Mina, kita diberikan fasilitas berupa kereta. Tapi yang saya dengar insya Allah kedepannya akan menggunakan kereta semua insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti pas Bapak Ibu haji pakai kereta insya Allah ya. Di sebelah depan kita, sebelah kanan ini, nah ini adalah tenda-tenda Mina para jamaah. Di Mina ini para jamaah haji dimulai dari sunnahnya itu dari tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah. Tetapi kebanyakan memang karena nanggung ya, jadi banyak jamaah yang tanggal 8 nggak kesini. Nanti kesininya itu setelah dari Muzdalifah. Nah, ini kita lihat sedang banyak renovasi tenda-tenda seperti ini, dan nanti semuanya ini ber-AC Bapak Ibu ya. Jadi cuaca yang sangat panas sekali, ini semuanya nanti akan dikasih AC. Jadi Masya Allah pemerintah Arab Saudi kalau urusan pelayanan haji, mereka sangat-sangat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar jamaah haji bisa benar-benar nyaman dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, ini di atas kita adalah stasiun kereta ya para jamaah. Yang di atas sebelah kiri kita Bapak Ibu, di atas ini yang tadi saya bilang yang bayar berapa tadi? 80 juta ya, yang paling murah untuk paket di sini. Jadi mereka bukan di tenda, mereka di apartemen seperti ini. Kemudian nanti di depan bisa kita lihat sama-sama ibu-ibu yang bapak ibu di sebelah kiri, mungkin hordingnya bisa dibuka. Nanti di sebelah kiri kita akan temukan tugu kurban. Jadi tugu kurban ini diyakini dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ya menyembelih Ismail di sini. Lihat di sebelah kiri ada tugu. Nah, di sebelah situ bisa kelihatan semua Bapak Ibu. Nah, di situ adalah tempat yang diyakini sebagai tempat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ada yang belum melihat? Portengnya buka ya. Nah, kelihatan? Itu ada tugu kecil. Iya, di sana. Kelihatan ya? Itu sekali lagi adalah tempat yang diyakini sebagai tempatnya Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu diganti dengan apa Bapak Ibu? Dengan domba ya. Jadi Masya Allah kita bisa lihat ya ujian para nabi. Jadi disebutkan setengah daripada ujian yang Allah berikan kepada seluruh manusia ini, setengahnya lagi itu diberikan kepada para nabi Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat berat. Jadi ujian ini bukan hanya berupa kekalahan dalam peperangan ya, tapi ujian Nabi Ibrahim ini baru punya anak ketika usia beliau sudah tua. Sekalinya sudah lahir seorang anak, sudah tumbuh dewasa, malah apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih. Jadi bayangkan bagaimana ujian yang sangat berat ditimpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dengan keimanan yang begitu kuat. Namanya mimpi seorang nabi adalah
bisa. Sebelah sana ada lingkaran, baru ada 3 tuh. Nah itu tempat untuk melontar jumroh. Di depan itu ada 1, 2, 3 ya, lingkaran yang melingkar itu tempat untuk melontar jumroh. Nanti insya Allah kita akan lewat lebih jelas lagi. Nah ini kita lihat ya, banyak perbaikan karena memang tempat ini ramainya hanya ketika haji saja Bapak Ibu. Di sini banyak WC, di Jabal Rahmah pun banyak kamar mandi. Kalau kita berkunjung semuanya nggak berfungsi karena berfungsinya hanya setahun sekali ketika ibadah haji. Nah ini lebih jelas lagi insya Allah ya. Di depan itu ada lingkaran 3. Nah itu adalah tempat untuk melontar jumroh. Iya, di sebelah kiri kita para jemaah. Pertanyaannya, di mana tendanya orang-orang Indonesia? Di mana Bapak Ibu? Tenda haji reguler ada di belakang bukit ini. Jadi bisa dibayangkan jauh nggak tempat lontar jumrohnya? Jauh. Ya, tempat untuk melontar jumrohnya jauh. Ada bus, cuman biasanya karena sudah kelamaan bus antri macet, banyak yang memilih untuk berjalan kaki. Tapi tidak apa-apa ya, jauh insya Allah, langkahnya dihitung pahala insya Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu di sebelah kanan itu ada terowongan. Nah di sebelah kanan di depan nanti, di depan mata ini kita belum lewat, itu ada terowongan yang terkenal dengan terowongan Mina. Ada apa di sana Bapak Ibu? Ya, dulu ada tragedi Mina yang menewaskan banyak sekali jamaah haji, termasuk jamaah dari Indonesia. Ya, di sebelah kanan itu terowongannya ya. Ada 2 itu. Nah, itu terowongan Mina yang pernah terjadi tragedi di sana. Nah, ini masih area Mina. Kita keluar dari terowongan ini nanti masih akan kita dapati tenda-tenda Mina yang tadi saya sebutkan. Tendanya haji reguler Indonesia di sana. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah, ini Masya Allah Arab Saudi ini gunung pun dibelah ya untuk menjadikan jalan pintas ya. Nah ini tenda-tenda ini. Sepaham saya di sini untuk jamaah Indonesia yang reguler ya khususnya. Jadi perjalanan ke tempat jamaratnya cukup lumayan jauh. Biasanya yang dekat itu haji jamaah Indonesia yang menggunakan haji furoda. Kalau haji furoda itu biasanya langsung berangkat ya. Biayanya variatif, mulai dari 300 juta sampai 550 juta. Itu untuk haji furoda. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita selesai melaksanakan ibadah haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sampai haram dipanggil hajah, haji sama askar nanti ya. Haji ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu itu doa buat kita ya. Jadi kalau mereka manggil hajah, haji, amin gitu ya. Insya Allah, walaupun kita belum haji, belum hajah, insya Allah didoakan terus tuh sama polisi-polisi di haram. Sambil ngomel-ngomel ya. Haji. Aduh, Masya Allah. Ya, nah itu Bapak Ibu kalau Ramadan mereka jauh lebih galak lagi itu ya. Nah, di antara bentuk kesabaran, sabar terhadap askar ya. Jadi kita bisa bedakan Bapak Ibu ya, suasana di Madinah yang begitu nyaman dan tenang dengan
suasana di Makkah ya, Masya Allah. Ya, orangnya pun keras-keras. Kalau candaannya orang sini, ya di sini orang Mekah keras-keras. Masih ada yang keturunannya Abu Jahal sama Abu Lahab gitu. Jadi keras-keras. Jadi memang di Mekah ini Masya Allah, karena memang kota hidup ya, 24 jam. Semua orang melaksanakan umroh nggak ada habisnya ya. Tukang cukur pun 24 jam buka ya di sini, karena memang yang umroh pun 24 jam ya, tidak ada kosongnya. Kosong itu kapan? Ketika Covid aja kemarin kosong gitu ya. Sekarang Masya Allah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur ini ada gua apa Bapak Ibu? Gua Nur. Gua Hiro ya. Hiro. Jabal Nur ada gua Hiro. Jadi nama gunung ini lebih tepatnya juga Gunung Hiro Bapak Ibu. Nah, di Gua Hiro ini ada apa kira-kira Bapak Ibu? Tempat turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syarat ya seseorang dikatakan Nabi itu ketika dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dan Nabi Muhammad adalah orang terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali ya orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, bahkan di Indonesia pun sempat viral ya, orang mengaku menjadi Nabi. Kalau ada Bapak Ibu di sini orang Bandung, kalau tidak salah saya ada dulu orang yang mengaku jadi Nabi, namanya Cecep kalau nggak salah. Namanya nggak ada Arab ya, tapi aku jadi Nabi ya. Nabi Cecep ya. Ya, maka tidak ada ya, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penutup daripada para Nabi dan Rasul. Jadi para jamaah, di Jabal Nur ini atau di Gua Hiro ini Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah. Apa wahyu pertama yang turun Bapak Ibu? Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi perintah pertama dari Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca Bapak Ibu. Apa faedah atau hikmah dari kisah ini? Jadi Bapak Ibu, perintah pertama kepada Nabi itu adalah perintah untuk membaca, untuk belajar. Ya, maka pentingnya seseorang ini memiliki ilmu dan belajar. Bapak Ibu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Belajar bukan hanya dari SD sampai profesor saja, tetapi sampai Allah mewafatkan kita. Ini perintah yang sangat agung sekali yang Allah perintahkan kepada Nabi kita sebagai perintah pertama, yaitu untuk membaca ya. Maka aib bagi seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim kalau dia malas membaca ya, karena perintah pertama pun yang diturun kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Baik para jemaah, di depan sebelah kanan itu adalah Jabal Nur atau Jabal Hiro. Di sebelah sana ya, yang paling ujung, yang puncaknya seperti punuk unta. Jadi Jabal Nur ini Bapak Ibu luasnya kurang lebih 1.770.000 meter persegi dengan tinggi gunung 648 meter di atas permukaan laut. Nah, adapun Gua Hiro-nya ini terletak bukan di atas puncak ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Gua Hiro,
harus mendaki sampai puncak gunung dulu. Nanti dari puncak gunung jalan turun ke bawah kurang lebih 18 meter. Baru di situ kita akan menemukan Gua Hiro-nya. Dan Gua Hiro, Bapak Ibu, luasnya ini hanya 5,28 meter persegi. Jadi kecil. Hanya cukup 4 orang dewasa masuk ke dalam gua. Dan ujung daripada Gua Hiro ini berbanding lurus atau sejajar dengan arah kiblat, menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau naik ke atas, kita harus melewati 800 anak tangga kurang lebih. Oh, mantap. Ada yang minat? Minat. Saya terakhir naik itu sebelum Ramadan kurang lebih 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Nah itu Masya Allah. Setelah itu turun dan kapok ya. Nah insya Allah Bapak Ibu, kedepannya ini akan dibuatkan kereta gantung. Ini mungkin jangka panjang 10 tahun mendatang ya. Jadi di bawah kaki gunung ini ada museum nih. Kita akan berkunjung ke museum ini. Ini namanya Museum Wahyu. Jadi dalam museum ini insya Allah Bapak Ibu akan disajikan tentang kisah-kisah turunnya wahyu dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi museum ini baru beroperasi kurang lebih 7 bulan para jamaah. Dan Masya Allah untuk jamaah dari Indonesia gratis, tidak dipungut biaya. Alhamdulillah. Kalau dari negara lain dipungut biaya satu orangnya 20 real, 80.000 Bapak Ibu. Tapi dari Indonesia Alhamdulillah dikasih gratis. Iya, jadi ada di sini pegawai atau untuk pemandu ada dari tiga negara, Indonesia, Pakistan untuk bahasa Urdu dan Arab ya, untuk bahasa Arab. Dan semuanya adalah mahasiswa di Universitas Ummul Qura ya. Jadi semua syaratnya untuk jadi pemandu di sini adalah yang berstatus sebagai mahasiswa. Jadi nanti kita akan lihat banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang juga memandu di sini. Tapi insya Allah khusus jamaah Safar Berkah bersama ini saya yang memandu langsung insya Allah.